Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya untuk berdoa terlebih dahulu. Coba Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa. Baik, Ibu absen terlebih dahulu ya. Alhamdulillah ya, hari ini anak-anak hadir semua. Ada yang tahu tidak, hari ini kita akan belajar apa? Ya betul, hari ini kita akan belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Coba, Ibu ingin bertanya, pernah tidak anak-anak terganggu karena suasana kelas yang tidak tertib atau berisik? Pernah? Nah, bagaimana coba perasaannya? Kesal. Terus apa lagi? Sampai gak fokus ya? Lalu saat istirahat nih atau pulang sekolah, bagaimana biasanya anak-anak keluar dari kelas atau gerbang? Apakah berdesak-desakan? Oh, ada yang sambil lari. Lalu ada juga yang didorong. Sampai ada yang jatuh juga ya? Nah, coba dari kejadian tersebut, apakah berbahaya bagi anak-anak atau orang lain? Ya betul, berbahaya ya, dan juga merugikan orang lain. Tadi saja contohnya ada yang sampai terjatuh. Baik, Ibu mempunyai sebuah video. Anak-anak simak dengan baik-baik ya. Coba, dari video yang sudah Ibu tampilkan, situasi atau kejadian apa yang menarik perhatian anak-anak? Tono yang jatuh mengenai kotoran sapi? Kira-kira gara-gara apa ya Tono terjatuh? Ya betul, ada yang membuang kulit pisang sembarangan yang mengakibatkan Tono terjatuh. Lalu, apa lagi ya? Tono yang terlambat datang ke sekolah. Nah, kira-kira apa ya penyebab Tono terlambat? Ya betul, Tono keasikan bermain game sampai larut malam, jadi bangunnya kesiangan. Coba, apakah ada adegan di video yang mirip dengan apa yang dialami anak-anak, maupun itu di sekolah ataupun di lingkungan rumah? Jika ada, Ibu minta untuk anak-anak menceritakannya. Nah, tadi Dita bercerita pernah terlambat berangkat ke sekolah, lalu tidurnya terlalu malam karena keasikan menonton film kartun di televisi. Lalu Roni bercerita juga pernah melihat tetangganya yang membuang sampah ke sungai. Dari cerita dan juga video yang tadi sudah disimak, kita jadi mengetahui ya, ternyata dalam kehidupan sehari-hari kita sering menghadapi berbagai kejadian, entah itu di sekolah, di lingkungan rumah, ataupun di jalan. Coba bayangkan jika semua orang hanya melakukan apa yang dia mau tanpa memikirkan akibatnya. Pasti akan menjadi kacau atau akan bagaimana? Nah, suasana sekolah bisa jadi ribut, lingkungan jadi kotor, atau malah menimbulkan keributan. Maka dari itu, hari ini kita akan belajar lebih dalam tentang apa itu peraturan dan juga tanggung jawab. Kita akan membahas mengapa peraturan itu penting dan bagaimana cara kita menjadi anak yang bertanggung jawab baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Baik anak-anak, ada yang tahu tidak apa yang sedang Ibu pegang? Nah, jadi ini itu merupakan kartu berpasangan. Apakah anak-anak mau bermain game? Baik, Ibu sebelumnya akan membagikan anak-anak menjadi beberapa kelompok yang dimana terdiri dari 3-4 orang. Nah, sebelumnya juga Ibu akan menjelaskan dari kartu yang sedang Ibu pegang ini. Nah, jadi kartu ini terdiri dari 2 jenis. Yang pertama ada kartu yang berwarna ungu, ini berisi tentang peraturan yang dilanggar. Ada juga yang berwarna hijau, ini merupakan tanggung jawab yang harus dilakukan. Jadi nanti anak-anak Ibu berikan tugas untuk menyusun atau memasangkan kartu antara peraturan yang dilanggar, yaitu contohnya datang terlambat ke sekolah. Nanti anak-anak memasangkan dengan tanggung jawab yang harus dilakukan, yaitu berangkat sekolah lebih awal. Nah, nanti juga jawabannya ditulis pada LKPD yang akan Ibu bagikan. Apakah dapat dipahami?
Anak-anak, apakah sudah selesai semuanya? Baik, coba kita bahas bersama-sama. Nah, Ibu minta anak-anak untuk melihat pada lembar LKPD masing-masing kelompoknya. Nah, untuk kelompok 1, Ibu minta untuk menyebutkan peraturan apa yang dilanggar dari kartu yang sudah dipasangkan. Oh, beralih dalam kelas. Lalu, apa tanggung jawab yang harus dilakukan? Ya, betul, berjalan dengan hati-hati di dalam kelas. Nah, mengapa harus berhati-hati? Ya, betul, agar tidak terjatuh. Baik anak-anak, berarti sudah paham ya contoh dari peraturan dan juga tanggung jawab. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit terkait pengertian dari peraturan dan juga tanggung jawab. Nah, jadi peraturan ini merupakan suatu ketentuan atau tata tertib yang harus dipatuhi. Adapun untuk tanggung jawab ini merupakan suatu kesadaran diri terhadap apa yang harus dilaksanakan atau dilakukan. Nah, peraturan dan juga tanggung jawab ini memiliki keterhubungan yang dimana peraturan dibuat supaya semua orang mengetahui apa yang boleh dan juga tidak boleh dilakukan. Lalu, tanggung jawab kita adalah menaati peraturan tersebut. Nah, anak-anak, untuk lebih dapat memahami terkait peraturan dan tanggung jawab, di sini Ibu meminta setiap kelompoknya memilih satu contoh kasus pelanggaran peraturan yang ada di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan masyarakat. Lalu dianalisis dampak dari pelanggaran tersebut dan juga rumuskan solusi atau tindakan apa yang mencerminkan sikap tanggung jawab. Setelah itu, simulasikan atau peragakan berdasarkan kasus yang dipilih. Contoh kasusnya seperti menjaga kebersihan kelas, parkir sepeda dengan benar, dan lain sebagainya. Nah, lalu Ibu bagikan ya LKPD-nya. Jika masih ada yang bingung, boleh ditanyakan kepada Ibu. Baik anak-anak, apakah sudah selesai? Ayo coba dimulai dari kelompok 1 untuk maju ke depan, mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Baik, sudah selesai ya presentasi dari semua kelompok? Wah, anak-anak Ibu sangat keren sekali ya. Nah, di sini Ibu mempunyai lembar refleksi untuk diisi secara individu. Coba, hari ini kita sudah belajar apa saja ya? Ya betul, peraturan dan juga tanggung jawab. Peraturan dan tanggung jawab itu apa coba? Betul sekali, peraturan merupakan suatu ketentuan atau tata tertib yang harus dipatuhi, dan tanggung jawab merupakan suatu kesadaran diri terhadap apa yang harus dilaksanakan. Contohnya, membuang sampah pada tempatnya. Lalu, mematuhi aturan itu penting tidak ya? Ya betul, penting sekali mematuhi aturan itu sangat penting agar lingkungan menjadi aman dan juga tidak merugikan orang lain dan juga diri sendiri. Wah, anak-anak berarti sudah paham ya mengenai materi hari ini? Baik anak-anak, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan penugasan individu untuk anak-anak. Silahkan dokumentasikan satu contoh perilaku yang menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan atau pelaksanaan tanggung jawab, baik di sekolah maupun di rumah. Nah, contohnya seperti saat sedang merapikan kamar, membantu orang tua, membuang sampah pada tempatnya, dan lain sebagainya. Lalu, dokumentasinya bisa berupa foto atau video singkat yang nantinya akan diunggah ke platform digital yang ada di sekolah. Ibu yakin anak-anak semua mampu menunjukkan perilaku yang baik dan bertanggung jawab setiap harinya. Maka dari itu, jadikan kepatuhan terhadap peraturan dan juga tanggung jawab sebagai kebiasaan, bukan hanya saat diminta saja, karena itulah salah satu ciri anak hebat dan juga berkarakter. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih atas semangat dan juga kerjasama anak-anak. Mari kita tutup dengan berdoa. Ibu minta ketua kelas untuk kembali memimpin doa. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.